ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Dia mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau itu hanyalah kumpulan hari-hari. Manusia itu hanya kumpulan hari-hari. Kalau satu hari pergi, ketika mentari tenggelam di ufuk barat, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Tinggal menanti, di mana pada suatu saat hari-hari milik kita tinggal sedikit. Dari yang mungkin ribuan hari milik kita, akan tersisa 1 minggu. Dari 1 minggu akan tersisa 2 hari, 1 hari, dan kemudian selesai. Maka bagaimana kita menjadikan hari-hari yang Allah berikan kepada kita ini menjadi hari-hari yang indah, menjadi hari-hari yang berbalut dengan rahmah. Karena tidak sedikit dari manusia yang modalnya tinggal sedikit, tapi dia tidak sadar. Pernah seorang alim ulama mendapatkan berita bahwa sohibnya itu sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya, yang memiliki harta bertumpuk-tumpuk, sibuk mencari dunianya. Sama alim ulama ini bertanya kepada orang yang menyampaikan informasi tentang temannya, hal jama'a lidzalika ayyaman yunfiq fiha? Apakah temanku itu yang mengumpulkan harta banyak juga mengumpulkan waktu, juga ikut mengumpulkan hari-hari untuk dia membelanjakan harta yang dia kumpulkan? Kata temannya, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin manusia bisa menambah 1 hari dari hidupnya, nggak bisa. Kata alim ulama ini, idzan ma jama'a syai'an. Kalau gitu dia tidak mengumpulkan apapun. Kalau kita mengumpulkan harta tapi tidak mengumpulkan hari, terus buat apa tuh harta? Kapan kau akan infakkan tuh harta? Dan terbukti tidak sedikit orang-orang yang mengumpulkan harta, waktunya habis. Modal utama dia waktu habis, sehingga belum sempat dia menikmatin semua hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana hari-hari kita ini menjadi hari-hari yang indah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, hadis Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha as-subhu yaqul, Nabi alaihi salatu wassalam kalau masuk waktu pagi hari, ini awal hari, beliau berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari memulai harinya dengan sebuah doa, ya Allah, aku memohon kepadamu. Subhanallah, tauhid seorang hamba tidak meminta kecuali kepada Sang Pencipta, tidak memohon kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. As'aluk. Di sini kita juga diajarkan bahwa seorang muslim tidak perlu kagok, nggak perlu malu untuk memohon kepada Pencipta. Tidak perlu apa yang diucapkan dalam lisan kita, yang terbetik di hati pun Dia tahu. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk minta.
Allah berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi anni." Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Aku itu dekat, kata Allah. Allah berada di atas arsy-Nya sana, tapi dia dekat dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang-orang yang minta. Kalau dia minta, maka kita diperintahkan untuk minta. Walaupun Allah tahu dengan hajat kita, Allah tahu dengan keperluan kita, minta sama Allah. Di ayat lain Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku kabulkan apa yang kau minta. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta, untuk memulai harinya dengan permohonan. Permohonan apa? Kita ini punya modal satu hari ini. Kita nggak tahu sampai jam berapa hidup kita. Di detik keberapa waktu kita akan habis kita nggak tahu. Tapi yang pertama dipinta oleh Rasulullah SAW, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Tidak semua ilmu. Banyak ilmu diajarkan di muka bumi ini. Banyak ilmu dicari oleh manusia, diburu oleh insan sampai ke ujung dunia mencari ilmu. Tapi sebagian ternyata ilmunya tidak membawa manfaat buat dia, buat keluarganya, sehingga ilmu itu mengantarkan ke dalam api neraka. Ilmu apa sih yang bermanfaat? Berbicara tentang kebutuhan manusia kepada ilmu, gak perlu kita meragukan. Kita lihat di negeri kita, SD, TK, sebelum TK PAUD, SD, SMP, SMA, banyak sekali. Itu pertanda manusia perhatian akan ilmu. Tiap hari belajar ilmu. Hari Ahad pun ketika libur orang tuanya ngomong, nak, Ahad bukan berarti kau gak sekolah, kau tetap belajar. Karena kita butuh dengan ilmu. Tapi ternyata sebagian orang belajar SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai profesor, terakhir masuk penjara, korupsi. Subhanallah. Jadi inti belajar buat apa selama ini? Gak bermanfaat ilmu yang kau gali selama ini. Sehingga kita lihat pemerintah kita mulai berpikir. Berpikir apa? Berpikir pendidikan berbasis karakter. Karena banyak ilmu yang diajarkan gak bermanfaat. Anak SD dikasih pelajaran dari pagi sampai siang. Kita nih yang pernah sekolah SD, tanya ilmu apa yang bermanfaat waktu SD itu? Sebagian bermanfaat, tapi banyak yang hanya menghabiskan waktu kita tanpa manfaat. Nabi udah ngajarin, kau minta sama Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat yang mana? Yang bermanfaat itu alladzi yurithul khasyah, yang membuat engkau takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat yang membuat engkau berbakti kepada orang tuamu, membuat engkau empati kepada tetanggamu, membuat engkau berakhlak mulia, berkarakter yang baik, membuat engkau menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, membuat engkau tahu mana yang halal dan mana yang haram, membuat engkau tahu mana kira-kira amalan yang diterima sama Allah dan mana amalan yang ditolak sama Allah. Ilmu nafi'. Nabi alaihi salatu wassalam memulai permohonannya dengan ilmu sebelum yang kedua, sebelum yang ketiga. Karena dengan ilmu kita memang bisa tahu mana yang dibenci sama Allah dan mana yang disukai oleh Allah. Tidak sedikit di antara kita yang berbuat dosa sampai tua.
Ketika tua dia sadar, ya Allah, ternyata yang aku lakukan dosa selama ini. Ya iyalah. Kok nggak tahu? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya, selama ini kita ini Islamnya keturunan. Orang tua kita Islam, kita Islam. Kita jarang belajar ilmu agama. Bahkan ilmu agama itu di SD hanya sampingan. Tidak diujikan di ujian nasional. Enggak. Kok nggak belajar pun, yang penting ujian nasional lulus. Sehingga muncul manusia tidak berkarakter, tidak beragama. Ya karena itu ilmu agama kurang diperhatikan. Padahal itu ilmu yang bermanfaat. Sampai mati dapat manfaat. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan. Bukan harta, bukan rumah, bukan kendaraan.